Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Nuraji dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai dari definisi bahasa. Bahasa ialah produk pikiran atau perwujudan dari pikiran. Lebih lanjut, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, alat kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang lain dengan bahasa yang jelas dan lugas. Bahasa terdiri dari dua unsur, yaitu bagian makna atau isi bahasa seperti pikiran dan perasaan manusia. Bagian lahir, yaitu deretan bunyi yang teratur. Bahasa Indonesia dapat berupa bahasa lisan, seperti saat kita berbicara dan mengucap kata, kemudian bahasa tulis, seperti saat kita menulis dan membaca tulisan, dan bahasa isyarat. Asal-muasal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa cikal bakal yang kemudian pada saat ini menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari dan dipahami oleh penduduk pribumi atau Nusantara. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan atau strata kosakata. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa penghubung antar daerah. Pada zaman Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran. Perkembangan bahasa Melayu begitu cepat di berbagai daerah di Nusantara yang kemudian sekarang ini menjadi negara Malaysia dan Indonesia. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah sebagai pemersatu. Dengan bahasa bisa menyatukan beberapa perbedaan berbagai macam ragam bahasa yang kemudian dapat dipersatukan oleh bahasa nasional yang kita kenal sebagai Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia yang dapat dipakai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa juga memiliki sifat yang unik, yaitu ekspresif. Bahasa mampu mengungkapkan gambaran, maksud, dan tujuan serta perasaan yang bersamaan dengan ekspresi wajah saat berbicara yang ditemani oleh intonasi bicara. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain. Dengan bahasa, kita bisa menjalin hubungan antar manusia dan mengerti pesan apa yang dimaksudkan oleh manusia lain. Sebagai kontrol sosial, bahasa berfungsi sebagai pengatur atau pengontrol. Bahasa juga sebagai alat untuk kita, yaitu manusia, beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Sebagai contoh, seperti saat kita berkuliah di luar negeri, kita akan pandai bergaul dengan teman-teman di sana ketika kita memahami dan pandai bahasa negara tersebut. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia. Bahasa Indonesia tidak kalah oleh bahasa-bahasa bangsa lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi penghubung seluruh suku, agama, dan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa saling paham satu sama lain walaupun berbeda ras atau suku. Yang keempat, alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan sejak 7 abad yang lalu di Nusantara dan menjadi awal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun bahasa Melayu telah ada sejak 7 abad yang lalu, fungsinya sangat penting bagi perkembangan sejarah bahasa Indonesia sekarang. Yang saya pahami, bayangkan jika bahasa Melayu tidak ada, maka bahasa Indonesia pun juga tidak ada. Betapa sulitnya kita ketika bahasa Indonesia tidak ada, kita akan kebingungan berbicara satu sama lain dengan masing-masing bahasa daerah yang berbeda.